Angkatan 11. Saya pada kegiatan ini akan melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah, perkenalkan ini beliau Ibu Afridawati selaku Kepsek SDN 003 Lukbaja, di mana tempat saya bekerja. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Puji. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik, dalam kondisi sehat. Alhamdulillah ya. Gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Boleh saya minta waktunya sebentar Ibu ya? Baik Bu Puji. Bu Ida kan tidak sibuk ya? Iya. Baik. Ibu, saya akan melakukan sedikit wawancara yang berkenaan dengan pekerjaan Ibu sebagai seorang pemimpin dalam kegiatan misalkan mengambil keputusan. Jadi di sini saya ingin mewawancara Ibu. Adapun terima kasih atas waktunya dan berkenan bekerjasama dengan saya. Berikut ini pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu ya, sebagai narasumber ya. Pertama Bu, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya baik Bu Puji, kita tahu bahwa dilema itu ada dilema etika dan dilema moral. Yang mana dilema etika ini saat ada konflik ataupun aturan sekolah sesuai dengan kebutuhan pribadi siswa itu sendiri, seperti kasus siswa terlambat, kemudian siswa tapi dia punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah, itu tadi. Kemudian bisa juga siswa itu berkelahi tentang hal-hal sepele, itu yang termasuk ke dalam dilema etika tersebut. Baik Bu, gitu ya Bu ya jawaban yang bisa Ibu sampaikan kepada kami. Jadi ada lagi Bu pertanyaan selanjutnya ya. Selama ini bagaimana Ibu melakukan atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Biasanya itu saya akan berkoordinasi ataupun berdiskusi bersama dengan pengelola sekolah. Kemudian kita mempertimbangkan dulu semua sisi baik dari masalah-masalah dan dampak dari permasalahan tersebut. Mana yang menjadi prioritas kita terhadap penyelesaian masalah bersama secara adil dan bijaksana. Baik Bu, selanjutnya lagi Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau untuk langkah-langkah di dalam pelaksanaan yang kita ambil adalah yang pertama kita mengumpulkan semua informasi secara konkret. Yang kedua kita mengidentifikasi terhadap permasalahan yang ada. Yang ketiga kita membuat pertimbangan, yang mana pertimbangan itu berdampak terhadap keputusan untuk semua orang. Keempat, setelah kita melakukan pertimbangan, kita melakukan diskusi, Bu. Diskusi terhadap tim kita untuk penyelesaian masalah. Nah, setelah itu kita ambil keputusan. Setelah kita ambil keputusan berdasarkan analisis yang sudah kita buat, kemudian kita membuat rencana pelaksanaan terhadap keputusan yang sudah kita laksanakan. Bagus sekali Bu ya, langkah-langkah yang Ibu ambil ya. Lalu selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Baik, kalau mengenai hal-hal yang efektif, yang mana biasa kita melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, kita berkomunikasi dengan jelas, kemudian transparan di dalam membuat suatu keputusan itu. Juga kita mengikuti prosedur yang sudah dilakukan, yang sudah dipastikan untuk mengambil keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan manusia. Bagus sekali ya Bu ya. Selanjutnya Bu ya, ini pertanyaan yang kelima ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Kalau untuk hal-hal yang merupakan tantangan, yang mana tantangan tersebut merupakan konflik di dalam kepentingan pihak-pihak yang terlibat, ya Bu ya, tekanan dari luar maupun tekanan dari dalam. Nah, kita bisa memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang kan kita sulit tuh untuk membuat keputusan yang diterima untuk semua pihak. Jadi kita harus bisa membuat keputusan sesuai dengan yang diterima masyarakat. Ya, Ibu. Selanjutnya Bu ya. Apakah Anda memiliki atau Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan
dalam bentuk misalkan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya. Kalau untuk penyelesaiannya itu saya tidak selalu punya jadwal yang tetap, tetapi saya selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah-langkah yang sudah kita buat sesuai dengan prosedur di dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian itu kita membuat rencana dan memberikan rentang atau tanggal waktu Bu untuk setiap langkah, lebih fleksibel jika situasi berubah. Sistematis sekali ya rencanakan Ibu tersebut ya, baik Bu. Adakah pertanyaan lagi ya Bu ya? Iya. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Kalau untuk pengambilan keputusan itu yang jelas kita mempunyai dukungan dari tim atau rekan-rekan kerja kita yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas. Kemudian kita melibatkan beberapa konsultan atau mediator dari luar jika itu diperlukan ya Bu Puji ya, untuk mendapatkan pandangan tambahan terhadap penyelesaian kasus dan keterlibatan seluruh warga sekolah. Luar biasa sekali ya Bu ya, rencana kayak Bu terus perlu dicontoh oleh kepala sama lain ya. Dan ini pertanyaan terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan di Lima Etika? Belajar dari pengalaman yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita dapat, yang mana saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi itu sangat penting Bu Puji di dalam mengambil keputusan. Yang mana saya belajar bahwa untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan itu secara fleksibel, itu kita sesuaikan dengan keputusan yang kita ambil nantinya. Jadi komunikasi dan transparan yang terbuka yang kita harapkan. Luar biasa sekali. Memang kepala sekolah yang muda yang hebat yang benar-benar Insya Allah sekali ya. Semoga menjadi inspirasi bagi kepala sekolah yang lain. Baik, terima kasih Ibu ya atas waktunya. Semoga kita bisa bekerja sama dan menjadi partner untuk membantu ya peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita ini dan menjadi bagian perubahan dari pendidikan untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses juga selalu buat Ya. Bu Puji. Semoga kedepannya meraih kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti, CGP Angkatan 11 dari Kota Batam. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 0011 Baja tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Puji. Apa kabarnya hari ini? Baik. Maaf ya Pak ya, hari ini saya mengganggu waktu Bapak. Oh, enggak apa-apa. Bapak sibuk tidak hari ini? Enggak, bisa. Pak, saya akan melakukan sedikit wawancara atau Ya. sedikit obrolan ya Pak ya, Ya. yang berkaitan dengan kegiatan Bapak sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan ya Pak ya. Ya. Baik Pak, ada pun pertanyaannya Pak, ada beberapa poin. Saya mudah-mudahan dari pertanyaan tersebut bisa membantu saya untuk baik Bapak. Untuk sesi wawancara ini saya akan sedikit bertanya. Ya, silakan. Mudah-mudahan jawaban Bapak bisa membantu saya dalam kegiatan studi saya dan kemudian kita bisa berkolaborasi dengan baik ya Pak ya. Ya. Pertanyaannya seperti ini Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Terima kasih Bu Puji. Jadi pertama-tama saya juga mengucapkan selamat ya. Semoga program yang sedang Bu Puji ikuti ini bisa berjalan lancar dan nanti juga bisa diterapkan untuk peserta didik kita. Baik, berkenaan dengan pertanyaan Bu Puji tentang masalah yang ditanyakan itu, bahwa saya bisa tahu ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan. Misalnya
jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah, kemudian berdampak pada sekolah. Kadang-kadang anak itu kan datang ke sekolah, kita bisa melihat dari pancaran wajahnya, ada yang sumringah datang pagi itu dengan riang sekali, tapi ada juga anak ini kelihatan lain, kadang-kadang kurang senyum atau apa gitu ya, sehingga tidak semangat. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa dari beragam ekspresi anak itu sebenarnya ada juga yang dia mungkin dia membawa permasalahan di rumah. Nah, jadi ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, maka saya sebagai kepala sekolah harus berhati-hati dalam mendiskusikan hal tersebut ini dengan baik. Gitu Pak ya, cukup luar biasa sekali Pak ya, kebijakan Bapak sebelumnya. Baik Pak, ada lagi pertanyaannya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya baik, jadi pertama-tama saya pasti akan panggil dari pihak-pihak yang dalam hal ini bermasalah, kemudian saya gali apa sebenarnya permasalahannya, dan yang paling utama itu adalah mendengarkan dulu sebab timbulnya suatu masalah ini apa. Nah, kemudian setelah membicarakannya bersama dengan pihak-pihak yang bermasalah, maka kemudian saya pertimbangkan semua aspek dan kemudian mendengarkan pendapat dari masing-masing pihak juga. Jadi saya tidak serta-merta langsung bisa memutuskan sendiri ya, karena bagaimanapun saya berkeyakinan bahwa semua SDM yang terdapat di sekolah ini, dalam hal ini misalnya teknik atau guru, ini kan beragam manusia-manusia, tapi tentu masing-masing memiliki potensi yang menonjol. Nah, maka dari itu, dari permasalahan yang ada, maka setiap ada permasalahan ya kita gali apa sebab timbulnya permasalahan tersebut, dan dengan mendengarkan masukan dari pihak-pihak lain. Gitu ya Pak ya. Ya. Nah, jadi selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi saya menggunakan langkah-langkah atau prosedur itu. Yang pertama, saya tentu mengumpulkan informasi dari semua pihak. Kemudian setelah itu saya identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Lalu yang ketiga, saya tindak lanjuti dengan bicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang adil dan seadil-adilnya. Jadi saya juga menggunakan tim Bu Puji karena untuk melahirkan sebuah keadilan itu tentu saya tidak bisa putuskan sendiri. Jadi perlu juga saya dengarkan pendapat-pendapat yang kemudian sudah saya bentuk tim. Lalu keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Jadi sebagai keputusannya adalah setelah mendengar masukan-masukan dari tim itu, lalu kita baru putuskan yang terbaik semua. Luar biasa Pak ya. Iya. Bapak tuh. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 ITK? Ya. Yang paling efektif ketika menyelesaikan suatu masalah, terutama yang di situ terkandung merupakan masalah dilema etika, maka dengan melibatkan semua pihak untuk diajak diskusi, ya, kemudian memastikan semua orang itu tahu apa yang terjadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat keputusan yang jelas dan adil. Nah, keterbukaan dari komunikasi yang baik itu sangat membantu. Jadi dalam hal kita menyelesaikan masalah, di sini diperlukan ya sikap yang terbuka. Nah, itu.
Berarti kuncinya keterbukaan ya Pak? Iya, benar-benar. Ya. Iya. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengembangan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tentu setiap menghadapi itu masalah dan kita sudah berniat baik untuk menyelesaikan itu, kadang-kadang tidak semulus seperti yang apa kita harapkan. Mengingat bahwa semua yang ada di sekolah ini ya, ini kan beragam manusia yang punya cara berpikir yang berbeda-beda. Ada kalanya ya terdapat tekanan dari pihak-pihak tertentu, kemudian kesulitan untuk kadang-kadang keputusan itu kan mana yang benar gitu ya, tapi kadang-kadang apa yang sudah diputuskan itu benar, ada pihak-pihak yang kecewa. Nah di situ itu adalah merupakan suatu hambatan dan kemudian membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi memang dalam menyelesaikan masalah ini ya sekali lagi itu harus diskusi terbuka, kita mengkolaborasi ya, setelah itu baru putuskan. Baik, selanjutnya Pak ya, apakah Bapak memiliki suatu tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak menyelesaikan di tempat langsung itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, kalau dalam hal penyelesaian masalah ini kan saya tidak jadwalkan secara rutin dan permanen karena masalah ini kan bisa timbul sewaktu-waktu ya tanpa harus dijadwalkan. Tapi prinsipnya setiap ada masalah itu harus segera ditangani, segera diselesaikan dan jangan ditunda-tunda. Nah, karena kalau misalnya ada masalah kemudian tertunda-tunda atau ditunda-tunda, maka dalam waktu penundaan ini akan terlanjur tercipta situasi yang tidak enak dalam situasi kerja. Iya, nah itu Bu. Jadi artinya ya nggak perlu ada jadwal secara permanen ya, langsung. Begitu ada masalah timbul, maka langsung diselesaikan Secepatnya. Iya, ya. benar-benar. Baik Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak ya, pertanyaannya seperti ini. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi ketika mendapati kasus-kasus yang berupa dilema etika, maka dukungan yang sangat saya perlukan itu adalah adanya tim ya. Jadi dari tim tadi yang sudah saya utarakan di depan ini sangat penting karena sekali lagi dalam mengambil keputusan apapun ya tentu saya perlu mendengarkan pendapat-pendapat dari orang lain yang terlibat dalam satu tim. Kemudian adanya pedoman yang jelas ya dan bantuan dari konsultan jika diperlukan ya. Ini sangat membantu. Kemudian dukungan dari pimpinan, dari komunitas sekolah juga penting. Jadi dalam ini kan iya benar-benar sekolah ini kan istilahnya ya lembaga pendidikan yang berhubungan langsung ya dengan dalam ini peserta didik termasuk dengan orang tua murid. Kemudian di atas kita ini kan masih ada juga pihak-pihak tertentu seperti pengawas sekolah, kemudian juga dinas pendidikan. Itu adalah merupakan pimpinan-pimpinan yang manakala timbul masalah itu ya tentu kita akan sonding gitu kan. Tapi ketika masalah itu telah bisa terselesaikan ya tidak perlu sampai ke jenjang yang berikutnya. Intinya begini, jadi masalah itu yang kecil ya kalau bisa kita hilangkan, lalu masalah yang besar kita sederhanakan gitu aja. Karena prinsipnya tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Ya. Baik Pak, selanjutnya ini pertanyaan terakhir yang saya akan tanyakan kepada Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi komunikasi
yang baik, komunikasi yang terbuka, yang dimana setiap kita berkomunikasi itu tidak menyudutkan satu pihak, tidak membuat pihak-pihak tertentu kecewa. Jadi tentu sebagai pimpinan adalah ya kuncinya itu bijak. Ya bijak, setiap ada masalah bijak, tidak langsung nyalahkan yang ini, nyalahkan yang itu, ya, tapi kita elaborasi semuanya sehingga keputusan itu bisa menyenangkan semua pihak. Gitu. Itu ya, Pak ya. Nah, luar biasa sekali ya Pak ya. Ya. Semua dari pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak jawab dengan runtut dan apa ya, sangat luar biasa sekali pemahaman Bapak ya Pak ya sebagai seorang pimpinan. Nah, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bekerja sama kembali dan menjadi partner ya Pak ya dalam Baik, dunia Bu Putri. pendidikan. Ya. Kemudian meningkatkan untuk pendidikan di sekolah Bapak juga. Semoga pendidikan di Indonesia itu apa ya Pak ya, ada perubahan yang Amin. sangat baik. Itu harapan kita semua ya, terutama untuk menyongsong Indonesia emas ya. Terima kasih Pak. Ya, baik Bu, sukses ya. Ya.